Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir, ya Qarib, ya Syahid, ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Rabb. Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, berkahi majlis ini. Catatkan siapapun yang hadir jadi ahlul yakin padamu. Limpahi kami dengan hati yang selalu ingat padamu. Tenggelamkan kami dalam rasa syukur tiada bertepi. Jadikan kami menjadi ahli ibadah yang ikhlas dan istiqomah. Ya Allah, lindungi kami dari niat yang salah, dari ilmu yang salah, dari amal yang salah. Taqabbal minna ya karim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih hadirin. Kita mulai nomor 60. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam nomor 60. La saghirata idza laka adluhu wala kabirata idza wajahaka fadluhu. Tidak ada dosa kecil jika Allah menghadapi engkau dengan keadilannya, dan tidak berarti dosa besar jika Allah menghadapimu dengan karunia-Nya. Nabi SAW bersabda, La kabirata ma'al istighfar wala saghirata ma'al israr. Tidak ada artinya dosa besar jika disertai dengan istighfar, dan tidak dapat dianggap dosa kecil jika dikerjakan terus-menerus. Allah subhanahu wa ta'ala, Dia maha teliti. Wa huwa alimun bidati sudur. Dia tahu apa yang terlintas di dalam hati, apa yang tersirat dalam pikiran. Dia tahu apapun yang kita lakukan, karena tubuh kita ini sepenuhnya milik Allah dalam kekuasaan Allah. Kita dihormati orang lain bukan karena kita hebat. Kita dihormati orang lain karena Allah subhanahu wa ta'ala masih menutup-nutupi aib, dosa, maksiat yang kita lakukan. Andai kata Allah akan membalasnya, hancur kita. Seperti sholat asar barusan, kita lebih mengharapkan ampunan Allah dari sholat barusan daripada pahala. Karena dalam taat saja kita banyak maksiat. Benar? Dalam sholat yang spesial saja hanya beberapa menit yang harusnya untuk Allah, tapi tidak. Kita berpikir kemana saja. Bahkan dalam sujud saja, saat terdekat kita dengan Allah, kita tidak ingat kepada Allah. Banyak yang dalam sujud barusan sama sekali tidak ingat Allah. Dan Allah pasti tahu. Orang lain menyangka kita orang sholatnya bagus. Allah tahu. Kalau Allah balas sholat barusan, boleh jadi bukan pahala yang didapat. Bayangkan kita bertemu dengan seseorang secara khusus, katakanlah calon mertua.
sudah ditunggu secara khusus. Dan ketika waktunya bicara, bicaranya ngawur, sesukanya, sekepikirnya. Kira-kira dijodohkan tidak tuh dengan anaknya? Lebih banyak mengharap dijodohkan atau ngarep-ngarep tidak diusir? Bayangkan sedang upacara kenegaraan, komandan upacara laporan kepada inspektur upacara. Khusus sekali. Ketika laporannya ngawur. Ini harusnya lebih banyak berharap tidak dipecat daripada ngarep-ngarep naik pangkat. Harusnya sholat kita begitu. Makanya istighfar 3 kali sesudah sholat itu disebut kiai, bangga disebut ulama, padahal Allah tahu tidak ada apa-apanya. Mata maksiat lihat santri, pikiran maksiat, hati maksiat. Kalau tidak ada tutup dari Allah hancur. Karena rahmat Allah saja kita masih dihargai orang. Ini tidak mengatakan siapa-siapa, tapi yang bicara juga membicarakan seperti itulah pada umumnya keadaan diri ini. Harusnya kalau kita ingat dosa, maka kita harus ingat keadilan Allah. Tidak ada yang kecil dalam pandangan Allah. Semuanya ada catatannya, semuanya ada balasan. Tapi kalau kita ngarep-ngarep ampunan Allah, lihatlah luasnya ampunan Allah. Ini yang membuat kita semangat untuk tobat. Kalau ingat perhitungan Allah, tidak ada yang tersisa. Sebutkan hadirin, kalau kita mati sore ini, kira-kira apa yang bisa kita bawa ke kubur nanti sore? Sholat? Saya sih sangat pesimis dengan sholat saya. Ngaji kita juga hanya baca saja. Tidak ada wajilat qulubuhum, tidak ada getaran-getaran di hati. Karena memang ngaji kita juga kadang hanya niat untuk dinilai orang, hanya niat untuk setor saja, hanya niat menunaikan kewajiban dari pesantren. Dan Allah tahu. Coba kalau kita mati nih jam 4, lalu dikubur nanti jam 6, setengah 6, apa yang dibawa ke kuburan kita? Ayo, mana? Mana amal kita yang ikhlas? Hampir setiap amal kita ingin diketahui orang. Dan kalau sudah dipuji kita bangga. Kita pura-pura soleh, pura-pura baik, padahal semuanya topeng menyembunyikan maksiat kita. Sedekah kita, mana sedekah? Bandingkan dengan nafsu membeli sesuatu, nyaris tidak ada apa-apanya sedekah. Tapi maksiat yang kita lakukan sekujur tubuh hadirin. Harusnya kita sering sekali menghisab diri seperti itu. Makanya kalau lihat foto diri itu, tanya, ini kamu pantasnya jadi ahli surga atau jadi ahli neraka? Kalau saja kita berani
melihat diri kita seperti itu, pasti beda rasanya. Mana bekalmu untuk ke surga? Hampir hari-hari yang dilakukan itu maksiat demi maksiat. Bahkan dalam ngajar saja, dalam dakwah saja bisa maksiat itu. Niatnya sudah bukan nyari ridho Allah dalam dakwah, nyari uang, nyari amplop, nyari penghargaan. Dari awal sudah salah. Selama bicara dakwah, pamer ilmu, pamer kefasihan, pamer pura-pura soleh, pamer pura-pura sudah banyak amal, padahal Allah tahu yang diomongin tidak diamalkan. Selama dakwah, mata jelalatan melihat yang diharamkan. Dalam dakwah saja ngajak orang benar bisa bergelimang maksiat. Kalau orang tidak berani jujur, tidak akan tahu bahwa kita ini betul-betul sudah sangat dekat dengan ahli neraka. Maha suci Allah yang masih menutupi aib, kemudian selain ditutupi juga dibimbing tahu ilmunya, lalu diberi kesempatan supaya tobat, dan kalaupun tobat diampuni itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebesar apapun dosa, selain kemusyrikan sampai akhir hayat. Hadirin, hati-hati nih bagi yang terbiasa berbuat maksiat dan orang lain tidak tahu. Allah pasti tahu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Al-Hadid ayat 4. Dan dia bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Wa asiru qawlakum awijharu bih innahu alimun bidatis sudur. Al-Mulk ayat berapa? 11. Mau engkau rahasiakan kata-katamu, mau engkau jaharkan, Allah tahu isi hatimu. Hadirin, kalau kita maksiat terus-terusan dan orang tidak tahu, Allah pasti tahu. Malaikat pasti mencatat. Walaupun di tempat yang sangat tersembunyi, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Walaupun kita berbuat sangat rahasia, tidak ada yang rahasia bagi Allah. Pilihannya dua. Kalau kita maksiat terus-menerus dan orang lain tidak tahu, ada dua pilihannya. Sepengetahuan saya dari Ibnu Umar, satu, akan dibuka aibnya. Kalau dia ada umur, dibuka. Dan kalau Allah membuka, pasti terbuka. Tidak ada yang bisa mencegahnya. Sesuka Allah. Allah mau membuka maksiat kita, terbuka. Tidak ada satupun orang yang maksiatnya terbuka kecuali Allah yang membuka. Kalau sudah begitu hancur nama kita, martabat kita. Atau kalau tetap maksiat dan waktunya habis, dimatikan oleh Allah dalam keadaan maksiat. Kalau ada orang yang tertangkap basah berzina, itu pasti sering, hampir dapat dipastikan sering zinanya. Banyak yang berzina dan tidak diketahui, tapi Allah pasti tahu, malaikat pasti mencatat. Tinggal waktunya saja. Kalau Allah sudah menghendaki buka, buka itu. Atau kita dengar yang mati mabok, mati mencuri, mati narkoba, mati zina, itu sangat bisa dipastikan sering. Karena selebihnya seperti kita ini ditutupi oleh Allah aib. Kita tuh banyak maksiat ini, tapi Allah nutupi. Tapi kalau sudah mendengar ini, terus lihat lagi video porno, gambar porno, berbuat mesum dengan lain, tidak ada yang bisa mencegah Allah membuka. Tidak ada jagoan menutupi aib, tidak ada. Tidak ada yang hebat menghapus jejak, tidak bisa. Semua jejak ada dalam pengetahuan Allah. Itu terdakwa korupsi yang dibuka
Sampai ada yang nyebut, demi Allah saya tidak mengambil apa-apa. Dan sekarang mengembalikan uang yang katanya demi Allah tidak ngambil apa-apa. Ketika dicocokkan suaranya sama. Allah yang memberi jalan supaya terbuka. Apakah ini azab? Kita lihat sesudah dibuka. Kalau sesudah dibuka dia taubat nasuha, berarti dibuka itu bagian dari karunia. Tapi kalau sudah dibuka dia tetap tidak mau tobat, ya tinggal tunggu babak selanjutnya, mati su'ul khotimah. Mumpung ditutup nih hadirin, kita ini kan kumpul-kumpul gini karena Allah nutupin saja. Kalau Allah buka, malu kita sama sebelah kita. Sama Bapak Ibu hadir ke sini mendengar ini kan karena tidak tahu saja siapa Abdullah Gimnastiar yang diketahui Allah. Kalau dibuka ya bubar juga. Dulu saja yang halal dibuka gempar. Alhamdulillah halal dan tidak melakukan yang nista ya. Maka kalau halal dibuka gempar tetap saja diberi karunia. Tapi kalau yang nista dibuka, kalau tidak tobat, naudzubillah. Gimana kalau aib kita dibuka oleh Allah? Begini hadirin, jangan takut aib terbuka. Takutlah tidak diampuni dosa. Kalau takut aib dibuka, kita masih sibuk dengan penilaian orang. Tapi kalau takut tidak diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah sebetulnya rasa takut yang benar. Allah udah tahu kalau kita dibuka pasti gosong kita ini, hancurlah. Makanya waktu itu juga saya dibukanya yang baik-baik saja. Kalaupun kita terbuka aib suatu saat, jangan takut oleh penilaian orang kepada kita, tidak bahaya. Tapi takutlah yang ditutupinya tidak ditobati. Benar? Waduh, saya dihina orang. Itu penghina orang tidak seberapa dibanding dengan azab yang layak kita pikul karena dosa-dosa kita. Benar? Dihina orang ya begitu-begitu saja. Saudara mungkin belum nyoba ya dihina. Saya sudah. Tidak berkurang. Masjid jadi lebih bagus. Karena penghinaan orang tidak akan mempengaruhi perbuatan Allah kepada kita. Rezeki yang Allah tetapkan untuk kita tetap jalan. Walaupun yang menghina sampai stroke menghina kita. Kemuliaan yang akan Allah berikan untuk kita tetap akan terjadi. Walaupun mati-matian orang menghina dan menghalangi, tidak ada yang bisa menghalangi ketentuan Allah. Bagi orang yang sangat sibuk dengan penilaian orang, dihina itu menyakitkan. Tapi bagi orang yang memerlukan ampunan Allah, dihina itu merupakan jalan untuk bisa taubatan nasuha. Sedikitlah Allah membuka aib kita, sedikit, karena Allah tahu kalau dibuka masalahnya akan lebih repot bagi kita. Itu yang ditangkap-tangkap juga. Coba kalau nanti saudara jadi jaksa iseng, waktu saudara terdakwa divonis hukuman 18 tahun karena terbukti korupsi, tok, tanya terdakwa, ini yang dibuka di sidang ini berapa persen dari dosa yang ditutupi oleh Allah? Sedikit lah. Allah nutupin zinahnya, Allah nutupin beragam maksiat lain. Yang kebuka cuman korupsi itu saja. Korupsi yang tidak kebuka lebih banyak. Bersyukurlah kepada saudara terdakwa karena hanya sedikit yang dibuka oleh Allah. Jadi hanya 18 tahun. Kalau
Tidak, saudara akan dihukum mati seumur hidup. Tidak ada hukuman seperti itu. Di mana hukuman mati seumur hidup ya? Ibu, ini tamu kita hari ini banyak, 654 orang, tamu saja ini. Masya Allah. Ibu, mana acungkan tamu? Masya Allah. Kok cuman perempuan yang ngacung? Yayasan Darussalam Banjarnegara, Jawa Tengah. Masya Allah. Oh, ini kelompok putih-putih. Terima kasih. 250 orang. Lawannya ini nih, SMP Negeri 5 Depok. Itu lawannya Pak, 289. Kalah Bapak ya. Bapak harus bergabung dengan MT Hayatun Thoyibah. Mana? Wah, ini lawan anak-anak menang nih. Dan terakhir Islahus Sulaiman. Kalau mau ngacung-ngacung, kalau enggak harus jelas Bu. Ya alhamdulillah. Ciamis. Terima kasih hadirin. Jadi hikmah dari perjumpaan kali ini, jangan merasa aman. Kita setiap saat dibulak-balik hati oleh Allah. Dibuka aib kita ke orang yang membuat kita tobat lebih baik daripada ditutup aib dan tetap dalam maksiat. Jadi kalau kita maksiatnya lancar terus, itu lebih bahaya. Dibatan maksiat sedikit gagal. Orang yang disukai Allah tuh cirinya kalau mau maksiat dipersulit, kalau mau taat dipermudah. Dan ciri orang yang tidak disukai Allah, mau taat sulit, mau maksiat lancar. Mau korupsi 50 juta, malah keambil 500 juta. Itu teh bukan sukses, istijraj. Sekali ngedepin akhwat langsung naksir 5 orang. Bukan laku itu hadirin. Makin lancar maksiat, itu makin tidak disukai Allah. Dan nanti balasan yang paling mengerikan dalam hidup apa? Tahu tidak? Diambil nikmat imannya. Lepas tuh keislaman kita. Udah hancur hidup kita. Makanya hati-hati, maksiat lancar, cabut aja nanti, tidak percaya ke Allah. Udah binasa kita itu. Pintu su'ul khotimahnya sudah jelas ya. Kesimpulan yang pertama, jangan nganggap remeh maksiat kecil. Karena ini nantang Allah. Tidak ada maksiat kecil kalau dilakukan terus-menerus. Dan yang kedua, kalau sudah terjadi dosa, bersegera tobat. Sebesar apapun dosa, kalau berhadapan dengan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Maha Pengampun. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Masya Allah. 61 ya. La amalun harajiya lil qubuli min amalin yagibu anka syuhuduhu wa yuhtaqarru indaka wujuduhu. Tiada satu amal kebaikan yang dapat diharapkan diterima oleh Allah melebihi dari amal yang terlupa olehmu adanya dan remeh atau kecil dalam pandanganmu kejadiannya. Sedang duduk, ada kecoa terpeleset, kita balikan, bluk, jadi tengkurap lagi, pergi aja, lewat, kita tidak merasa. Boleh jadi itu lebih dahsyat daripada takblig akbar di hadapan ratusan ribu orang yang difoto, yang dilulukan, ngangkat, merasa hebat, merasa penting, merasa agung, menolong seekor kecoa atau nyamuk cuma satu, sepi,
sudah kelihatan lemas, terbangnya tidak stabil, kita kasih tangan, sok yang kenyang, nggak akan habis seliter, terbang. Allah lihat tidak? Sudah tahu nyamuk ini apa pekerjaannya? Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih itu nyamuk tuh. Allah lihat kita ngasih makan nyamuk. Saya belum pernah melakukannya hadirin ya. Aduh, saya takut kaburo maktan indallah nih ya. Saya belum pernah melakukannya, bukan apa-apa. Saya khawatir nyamuk ini kurang amanah. Nanti dia beritahu teman-temannya, oh katanya enak di sana makan nggak diganggu. Ayo serbu. Itu yang saya khawatirkan. Bukan itulah. Hadirin, mungkin sederhana, kita lupa, tidak ada selfie, tidak dipotret, tidak di medsos. Itu yang paling aman. Boleh jadi itu yang dahsyat di sisi Allah. Medsos itu penghancur amal kalau tidak hati-hati. Baca Quran dikit, tret. Lagi sahur, alhamdulillah. Walaupun hanya dengan kurma, yang penting ibadah. Rot masuk. Lagi tahajud, tret. Hati-hati hadirin, benar-benar hati-hati. Yang sibuk ingin diketahui orang, puas dengan diketahui orang, bangga dengan orang lain tahu, mungkin itu yang tidak ada nilai sama sekali di sisi Allah. Allah tahu isi hati kita. Makanya dunia medsos ini, kalau tidak bijaksana, dunia penghancur amal. Kalau amal, ya. Kalau yang hak Allah, bukankah mau dakwah? Ya silakan kalau saudara benar-benar mau dakwah, tapi jujur saja, puas diketahui Allah atau puas diketahui orang? Kalau kira-kira masih goyang nih, saya masih 50-50 pengen Allah dan pengen udah berhenti pengen diketahui orang. Udah penting kok. Nanti kalau sudah kuat, ada jalannya orang lain tahu. Enggak usah maksa-maksakan orang lain tahu amalan sunnah kita. Kalau yang wajib, sunnahnya orang lain tahu. Kalau amalan sunnah, tidak ada kewajiban orang lain tahu. Bu, Ibu, jawab ya Bu. Bu, kalau Ibu sudah masak, membuat sarapan spesial untuk suami, masak dengan masakan, ditata dengan tataan terindah, disampaikan dengan sikap tersopan. Mas, silakan makan dulu mas, sarapan sudah tersedia. Lalu suami berkata begini, maaf ya Bu, saya lagi banyak kerjaan pagi ini, lain kali aja lah ya, saya pergi dulu. Pergi aja begitu. Bagaimana perasaan ibu? Kecewa? Sakit hati? Jengkel? Itulah ciri-ciri orang yang gak ikhlas, saudara. Menderita. Kenapa ibu kecewa? Karena ibu lebih mengharapkan keridhaan suami, dimakan suami daripada diterima Allah. Benar? Mengerti Bu? Ibu tahu nggak kenapa ibu kurang bahagia? Kelihatan dari sini wajahnya nih. Karena ibu lebih banyak berharap dari suami daripada berharap dari Allah. Lebih ingin dicintai suami daripada ingin dicintai Allah. Lebih takut jauh dari suami daripada takut jauh dari Allah. Lebih berharap senantiasa bersama suami daripada senantiasa bersama Allah. Allah tahu isi hati. Allah cemburu. Allah bikin gelisah hati ibu. Jelas Bu? Pulang dari sini
Ingat pesan ini, jangan terlalu cinta sama suami. Karena suami ibu belum tentu belum tentu cinta, belum tentu panjang umur. Setiap yang melekat kalau diambil robek. Biasa aja cinta mah, nggak usah pol-polan. Bapak juga jangan bangga kalau istri mengatakan, duhai suamiku, engkau adalah segala-galanya bagiku, musyrik. Nggak boleh. Itu suami yang gagal. Kalau suami membuat istrinya habis-habisan mencintai dirinya, itu suami nggak bener. Itu suami yang membuat istrinya sengsara. Itu suami yang membuat istrinya tidak bisa ke sorga. Gak boleh. Apa-apaan mas, ma, mbok, gimana sih manggil istri di Jawa? Dek, ade ya ade, istri ya istri. Oh jangan tri, maksudnya istri. Ele, jelek kan ele? Oh jangan, kulo hanya manusia. Hanya tuh apa bahasa Arabnya? Bahasa Jawanya. Saya manusia biasa. Jawab bu, siapa yang menciptakan ibu? Yang memberi rezeki, yang memberi hidayah, yang ngasih pahala. Siapa yang ngampunin ibu? Siapa yang punya sorga? Suami sebagai apa? Tuh, nggak bisa apa-apa. Mau ngapain mati-matian mencintai suami? Suami itu ladang amal bagi istri. Kelebihan suami disyukuri, ibu dapat pahala. Fakana khairullah. Kekurangan kesalahan suami, ibu bersabar dan dibantu diperbaiki, ibu dapat pahala. Cuma itu. Apalagi suami-suami jenis ini berat hadirin, termasuk saya. Jangan gitu ketawanya pak. Termasuk saya ini orang yang opo-opo nih, nggak ada apa-apanya. Dimatikan sekarang aja selesai itu, nggak bisa apa-apa. Nah inilah ilmu tauhid. Makanya kalau berbuat sesuatu cukuplah dilihat Allah, waqafa billahi syahida. Masak yang terbaik, suguhi yang terbaik, dimakan gak dimakan, gak ada urusan dengan kita. Urusan kita diterima jadi amal. Wes jangan bae. Wes di luar hujan ya. Mana pertanyaan cepat. Apa? Terima kasih Ustaz. Ada yang mau dibaca Ustaz? Ada ayat dulu yang dibaca. Yes. Surat An-Nisa ayat 108. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallah. وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. Mereka dapat bersembunyi dari manusia, akan tetapi mereka tidak dapat bersembunyi dari Allah, karena Allah beserta mereka ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang tidak diridhoinya, dan Allah Maha meliputi terhadap apa yang mereka kerjakan. Tidak ada yang rahasia bagi Allah.
Tidak ada yang tempat yang tersembunyi. Semua tempat nyata bagi Allah Subhanahu wa taala. Jangan coba-coba berbuat maksiat di tempat sembunyi-sembunyi. Orang yang munafik adalah yang menampilkan kesolehan di depan orang, tapi dalam kesendirian dia berbuat maksiat. Orang yang soleh asli di depan dan di belakang orang sama saja. Di depan orang kaya, depan orang miskin sama saja. Karena yang menilai adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau saudara-saudara ada yang jadi mubalik, jadi ustadz, ceramah di Istana Negara dengan ceramah di Astana Anyar sama. Tahu Astana Anyar? Pekuburan. Tidak ada hebatnya ceramah di Istana Negara, biasa saja. Di sana yang menilai adalah Allah, di kampung juga yang menilai adalah Allah. Tabligh akbar di depan ratusan ribu orang, dengan bicara di depan 2 orang sama. Sama apa? Sama yang menilai adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bangga di depan banyak orang, kita potret, kita publis seakan-akan kita hebat. Kalau di depan 2 orang kita tidak mau ngomong, berarti dia mencari penilaian jumlah. Tuhan dia jumlah. Kalau kita ketemu dengan jenderal dan sebagainya, menteri, dipotret, kita pamerkan kemana-mana. Bukan tidak boleh. Boleh itu kalau yang dipotretnya tuh ahli takwa, itu bagus. Kalau hanya sekedar bangga, kemudian disembunyikan potretnya, karena yang dipotret itu ditangkap, itu ciri-ciri itu. Dulu ada yang dipotret sama seorang ustadz, kemudian dirobek potretnya gara-gara ustadznya titik-titik lagi. Nah sekarang diselotip lagi ya. Dia kesini lagi sekarang, tenang. Nggak boleh ikut campur gitu hadirin. Sama saja. Kalau mau bahagia, bahagia dekat dengan orang takwa itu bagus. Kalau hanya dengan topeng dunia biasa saja. Karena dunia tidak menjadi kemuliaan di sisi Allah. Orang berpangkat siapapun bisa dikasih, penjahat saja bisa dikasih. Orang berharta siapapun bisa dikasih. Orang yang paling mengkhianati Allah sekalipun kasih saja triliunan. Karena nggak ada harganya dan nggak dipakai. Memang kalau uang banyak dipakai. Memangnya kalau banyak uang semuanya dipakai? Enggak. Rezeki kan cuma 3, dimakan jadi kotoran, dipakai jadi usang, dan yang dinafkahkan di jalan Allah. Selebihnya mengaku-ngaku saja. Itu kebun saya di Afrika. Kapan kesananya? Saya nyimpen emas di London, nyimpen di peti, lihat juga enggak. Kasih kambing guling, kolesterol ya. Kemarin ada yang ngirim duren, montong 2 karung. Saya bagian ngesep harumnya aja. Wah enak nih, tetap ya santri yang makan. Saya nggak bisa makan kebanyakan, asam urat naik ya. Sudah tua, makanya nggak usah bangga kalau dekat-dekat dengan yang punya dunia, tapi boleh bersyukur kalau dekat-dekat yang ahli takwa. Karena ahli takwa, inna akramakum indallahi atqakum. Cari ulama yang tulus, yang sesuai perkataan dengan perbuatan dan hatinya. Masya Allah. Dan bukan untuk dipamerkan, untuk ditiru kebaikannya. Terima kasih. Ada pertanyaan kah? Oh kan sudah tadi kan? Belum nanyanya? Kalau gitu saya jawab siapa barusan? Inilah keunggulannya, belum bertanya sudah dijawab. Ya deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arai santri STQ Baitul Quran, izin bertanya, apa tandanya Allah mengampuni seorang hamba dan memperbaiki dirinya? Saya pernah membaca salah satu kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani, terjemahnya. Ada 4 katanya ciri-ciri orang yang taubatnya bagus. 1, bisa dilihat dari perkataannya.
Orang yang taubatnya bagus, perkataannya benar-benar falyaqul khairon aw liyasmut, menjadi sangat terpelihara. Bisa dimaklumi karena radar hatinya jadi peka. Jadi setiap mau bicara, karena hatinya jadi bersih, maka dia selalu memandu kata-katanya sebelum dia bicara. Ingat bahwa hati ini selalu berbicara, istafti qalbak. Hanya suara hati ini tertimbun oleh dosa. Seperti sumur, ada speaker di dalam sumur. Dia bunyi, tapi tumpukan dosa ini membuat sumur ini suaranya jadi tidak terdengar. Nah, dengan tobat si sampah ini diambil, jadi nyaring. Nah, nyaringnya suara hati membuat rem mulut ini lebih terjaga. Jadi kalau orang tobat, saya sih sudah tobat dari kemarin juga. Air mata saya tuh jadi bukti. Tobat nih, ahli tobat. Kira-kira sudah tobat belum? Itu rombongan SMPN Depok ya, saingan dari Darussalam Banjarnegara. Jangan kalah, Pak. Yang kedua, dia akan selektif memilih teman bergaulnya. Dia tidak takut kehilangan teman-teman yang tidak baik. Dijauhi teman yang tidak baik tidak apa-apa. Dijauhi guru yang soleh itu petaka. Jadi kalau kita hijrah, memperbaiki diri, itu hati kita bisa ngeraba frekuensi tiap orang yang ada di sekitar kita. Karena tiap orang itu mengeluarkan energi, mengeluarkan aura. Nah, aura tiap orang itu kalau makin peka hatinya, dia bisa memilih teman yang kira-kira menguatkan iman, teman yang kira-kira merontokkan iman. Ada yang hijrah sedih, saya sedih, saya dijauhi teman-teman. Sedih, dijauhi teman-teman yang suka maksiat, itu karunia. Nanti Allah akan memberikan teman. Kalau gitu teman saya siapa yang menguatkan? Nanti kalau sudah jadi ragi, kalau masih jadi tempe atau peyem, tape, gak bisa. 3, tidak ada dengki dengan nikmat yang Allah berikan ke saudaranya. Jadi kalau tobatnya bagus tuh sayang aja ke orang lain. Lihat orang dapat nikmat tuh nggak ada dengki. Kalau hatinya belum tobat, dengki. SMS, susah lihat orang senang, senang melihat orang susah. 4, dia tidak pernah bisa berhenti bertobat. Jadi ciri orang yang tobatnya bagus tuh, air mata tobatnya tuh selalu banyak. Asalnya dia tobat terhadap dosa besar, makin peka, dosa sedang juga makin terasa. Nangis dengan dosa sedang. Lama-lama dosa kecil juga membuat dia nangis. Lama-lama dosa yang halus membuat dia nangis. Bahkan dia bisa menangisi tobatnya sendiri. Saya tobat tapi tetap nggak berubah. Jadi orang-orang yang tobatnya bagus itu, dia akan senantiasa bertobat. Itu yang saya dapat pahami dari bukunya Syekh Abdul Qadir Jailani. Terima kasih, Dek. Lagu B, Mak-mak. Ini partai Mak-mak apa? Silakan, Bu. Mbak dengan Mbok tuh apa bedanya, Mas? Sama ya? Kan? Bukan mbah, mbak, nggak pakai H. Kalau mbok, saya kira kalau ciri bahasa Sunda A, bahasa Jawa O, bahasa Jakarta E, di Bandung mbak, di Jakarta mbok. Ya sudah, hadirin. Silakan, Bu. Ya, terima kasih A. Kami dari Gresik, Jawa Timur. Bukan kita, Bu. Kami kalau ibu-ibu. Kalau ya. kita saya ikutan. Ya, kami. Gini tadi yang disampaikan bahwa Allah itu maha melihat dan maha tahu segalanya. Ya. Dan itu memang kita ini ya.
ada kejahatan-kejahatan yang dilakukan sama kita, bermaksiat juga gitu. Jangan kita, Oh, Bu. iya, iya, Ibu iya. jangan ngajak saya maksiat. Ya, Nanti ada yang orang- bermaksiat gitu. Apakah itu juga dengan izin Allah? Sedangkan di Quran Fatir mungkin ya itu ada yang bahwa kebaikan aja yang dengan izin Allah. Lalu yang dengan maksiatnya gimana ya? Sama, maksiat juga bisa terjadi dengan izin Allah. Tapi Allah tidak ridho, sehingga setiap pelaku maksiat akan dapat balasan dari kemaksiatannya. Kalau Allah nggak izinkan tidak terjadi. Misalkan dompet kita hilang, itu izin Allah. Si copet dapat dosanya, nah kita tergantung sikap kita. Kenapa dompet kita hilang? Mau marah-marah? Lebih baik tafakur. Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyiatin wa min nafsi. Oh, saya kecopetan. Boleh jadi karena saya tidak bayar zakat. Kata bapak-bapak, saya senang di sini lihat bapak-bapak ini tidak ada yang merokok. Bagus, Pak. Jangan coba-coba merokok di sini ya, Pak ya. Udah kakek-kakek ngasih contoh jelek, dosa besar ya. Udah mau meninggal ngasih contoh yang baik-baik kayak. Ada yang hilang dompet, dia tafakur. Kenapa saya ditakdirkan hilang dompet? Mungkin saudara jarang sedekah. Oh, saya sedekah loh, A. Berapa? Tiap Jumatan. Berapa? 2.000. Kenapa nyebut 2.000-nya nggak jelas? Sekali merokok 20.000. Sehari 2 bungkus. Jadi berapa? 40.000. Sebulan 1.200.000. Setahun 14.400.000 untuk merokok. Itu belum korek api. Buletin dengan korek api 15 juta. Jumatan 2.000. Sebulan 8.000. Setahun 98.000, buletin lah jadi 100.000. Merokok 15 juta. Jumatan 100.000. Merokok 15 juta. Jumatan 100.000 setahun. Merokok Jumatan. Siapa Tuhannya perokok ini? Allah atau rokok? Gampang lihatnya, siapa yang diilahkan itu adalah yang mendominasi. Lebih banyak ingat Allah, ingat rokok. Lebih banyak berkorban untuk Allah atau untuk rokok. Takut jauh dari Allah atau takut jauh dari rokok. Kalau rokok, boleh jadi dia sudah mengilahkan rokok. Makanya para perokok itu enggak ada yang hidupnya tenang, enggak ada. Coba perhatikan, enggak ada yang, enggak ada. Saya dapat videonya, Pak. Yang punya pabrik rokok tuh tidak mau merokok. Mungkin kalau ditanya oleh karyawan, bos punya pabrik rokok, kenapa bos tidak merokok? Pakai dong otaknya, pakai dong matanya, baca. Merokok menyebabkan kanker, serangan jantung, impoten, gangguan kehamilan dan janin. Ngerti? Mau apa kami jadi orang kaya kalau kami penyakitan? Ya kanker, ya jantungan, ya impoten. Pakai dong otaknya gitu. Kata karyawan, kenapa dong tahu gitu bos masih bikin rokok? Rokok tuh dibikin buat yang gak bisa baca, ngaco gitu katanya. Saya tidak ngomong halal haram, saya tidak ngomong baik buruk, saya cuman ngajak gunakan akal kita, betul? Apalagi kalau sudah tua, ngerokok. Ngajarin apa tuh sama cucu? Coba bapak ngerokok, kata cucu, kek, minta dong. Psst, gak boleh. Kenapa gak boleh, kek?
bahaya tahu, kata cucu tuh gitu tuh. Kalau kakek-kakek juga jadi tua kayak gitu tuh, udah tahu bahaya dikenyotin ya. Orang mau wirid udah tua ini mah sedot tiup, nggak ada kerjaan. Waktu SMA saya dihina oleh teman-teman, Gim bencong lu. Kenapa nyebut bencong? Masa lelaki nggak ngerokok? Saya ajak lihat itu di Taman Maluku yang bencong itu, rokok semuanya deh. Sudahlah, pilihannya berhenti. Kita jangan menghina yang lagi merokok, hadirin. Tidak menyelesaikan masalah. Kita bantu yang merokok supaya bisa berhenti merokoknya. Menghina, saya kira tidak menyelesaikan masalah. Saya menghina tidak? Jawab, saya menghina tidak? Tadi kan semuanya fakta, benar? Ngitung-ngitung fakta, gaya-gaya fakta, betul tidak? Ditanya cucu fakta. Ini bukan perkara menghina, tapi bisa nggak kita jernih berpikir? Sepengetahuan saya memang bagi yang sudah akut merokok itu ingin berhenti, tapi susah karena tekadnya belum kuat. Ada teknik yang paling sederhana tapi ampuh untuk menghentikan ngerokok. Mau tahu? Mau tahu? Mau tahu? Nah, yang mau itu biasanya pengen tahu ya. Caranya sederhana. Tiap mau beli rokok, nih 20.000 nih ya, langsung masukin ke kotak infak. Tiap mau beli rokok, aduh, mungkin sangat tidak nyaman, mungkin ya, karena saya tidak pernah merokok. Sangat paham. Allah tahu kegigihan dia ingin melepaskan dari jeratan rokok. Apa sulitnya bagi Allah mengubah rasa pahit ini menjadi rasa puas dengan bermujahadah. Benar? Tidak ada yang tidak mungkin lah kalau Allah nolong. Dan banyak yang sudah tertolong. Alhamdulillah, cukup ya. Ini jendela terbuka kah? Agak panas ya? Alhamdulillah. Ada teman panitia masjid yang bisa memantau jendela kah? Saya percaya teman-teman sangat peka. Ada yang nyeletukinnya, coba dari tadi. Tadinya sudah tidak ada, hadirin, percuma. Kalau nasi jadi bubur, pikiran kita adalah terima. Sambil cari ayam, cakwe, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng. Jangan pernah mengatakan lauk. Terakhir, pertanyaan terakhir, Cung. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Asep dari Bandung Barat, Pak. Jadi gini, Maaf, saya begini memang keahwat ya. Tapi itu anak saya, jangan sampai jadi fitnah ya. Memang agak berat punya anak remaja, putri, kalau dibonceng juga anak. Ya, Dek. jadi gini, pertanyaannya seperti ini. Bagaimana hukumnya kalau kita menyuguhkan sesuatu yang hukumnya seperti makruh gitu? Menghukum, menyuguhi, Iya, tapi misalnya gini, kita tuh menyuguhkan sesuatu. nyuguhin rokok gitu. Ya, contohnya seperti itu. Ah. Contoh kan kita misalkan tuh sudah berhenti merokok. Contoh kan kita suka ada syukur Jangan atau nyebut apa. kita, hadirin. Saya tidak ikut ngerokok. Apalagi ya. Seseorang sudah Jadi, berhenti merokok. gitu. Seseorang itu saya gitu. Mungkin gitu ya. Mungkin. Nah itu Ya. hukumnya gimana? Ya kamu ngapain ngasih orang rokok? Ya Gitu. contohnya kan kita kalau ada syukuran di rumah misalkan gitu kan suka disuguhin seperti rokok, makanan. Ganti dengan korma. Begitu. Ya, takutnya teh kan jadi kan Jadi apa? kan kebiasaan Jadi apa? gitu ya. Hah? Kan kok ini nggak ada rokoknya kan gitu. Korma. So. Mending rokok, mending korma. Hah?
Sok tong ngalawan hadirin ya. Gampang atuh itu mah. Dan nggak bisa maksa tamu mah ya kan. Gini hadirin, tanya ke hati. Kalau hati udah nggak nyaman tinggalkan. Harus berusaha berhenti Pak merokok ya, yang masih merokok. Yang tidak merokok lihat yang merokok, doakan. Doa kebaikan. Sing pahit, sing berhenti. Jangan sampai kita hanya meremehkan. Tidak selesai dengan meremehkan. Saya tidak meremehkan ceramah ini ya. Harapan saya saudara tidak merasa diremehkan, tapi jadi tercerahkan lah ya. Ibu-ibu mau nanya tamu seorang lagi terakhir nih. Saya kalau lihat tamu banyakin tuh ya bahagia ya stres. Karena saya tahu sesudah ini pasti punya keinginan. Mau apa ibu-ibu? Mau difoto ya. Dulu pernah episode kayak gini Pak. Sehari bisa 2000 kali dipotret. Sekarang saya dapat solusinya, akan kita bagi-bagi ya supaya cepat selesai. Satu dengan A Asep, tolong nanti ya. Ibu-ibu dengan Kang Asep ya. Boleh, mau tidak Bu? Kenapa sama-sama lelaki Bu? Mau diapain sih di potretnya Bu? Nanti dirobek lagi. Kenapa Bapak senyum begitu Pak? Ya, pertanyaan pamungkas ada? Nih Bapak-bapak temu nanya nggak Pak? Ya. Boleh maju ke depan sedikit? Ini sepertinya Ustadz nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handa. Saya dari Bangka Belitung, Kak. Bangka Belitung. Suka ceramah juga ya? Enggak. Enggak? Ya udah. Gini ya, yang pengen saya tanyakan ya. Saya sebenarnya bukan membanggakan diri ya, cuma cerita gitu loh. Saya ini sering ikut pengajian juga. Kebetulan di rumah juga sering buka pengajian gitu ya. Tapi semakin saya gitu belajar gitu ya, di dalam hati saya merasa nggak punya apa-apa gitu. Itu yang saya rasakan. Semakin saya belajar saya semakin bodoh gitu, merasa begitu. Mungkin gimana solusinya? Ya benar itu. Justru belajar itu menambah kita merasa tidak tahu. Itu benar belajarnya. Kalau belajar membuat kita merasa pintar, itu bodoh. Kita kan jahil intinya, betul? Kita nyaris nggak tahu apa-apa. Ingat ya, orang sombong itu orang bodoh. Dia bodoh tidak tahu siapa dirinya. Dia bodoh tidak tahu siapa Allah Tuhannya. Dia juga bodoh tidak mengerti bagaimana hidup yang benar. Makanya kesombongan itu kebodohan. Dan ciri sombong itu dua, batorul haq wa ghamtun nas, mendustakan kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Orang sombong tidak pernah mau datang ke majelis taklim. Kenapa? Karena majelis taklim penuh dengan kebenaran, cerita kebenaran tentang Al-Quran, kebenaran tentang Rasulullah, dan dia tidak mau karena dia merasa dirinya lah kebenaran. Orang yang sombong tidak mau gaul dengan orang-orang baik karena dia akan kelihatan jeleknya, sedang dia sudah merasa baik. Dan orang yang sombong tidak mau juga dikasih tahu karena dia merasa sudah tahu. Makanya kalau kita sombong kekunci oleh kebodohan kita. Orang sombong, punten ya Pak ya, kalau orang sombong tuh gampang kebacanya. Dia tuh tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Dan dia akan selalu sibuk mengekspos siapa dirinya. Kalau ngobrol, pasti yang diceritakan tuh dirinya, pengalamannya, kehebatannya, dengan tujuan ngangkat diri. Dan ini jamin pakai bohong Pak. Kalau orang sudah banyak cerita tentang diri, itu hampir dapat dipastikan banyak bumbunya daripada bukurnya. Kalau kita sudah cerita diri, pengalaman, keluarga,
anak, ilmu, perusahaan, harta, apapun tentang diri itu berkecenderungan besar ditambah-tambah, dibesar-besarkan, didramatisir, karena tujuannya juga bukan ingin memperlihatkan kebenaran, tapi ingin cari kedudukan, penghormatan di sisi orang lain. Coba kalau sudah cerita tentang apapun, bahkan kepahitan pun bisa dikemas itu. Misalkan naik pesawat goncang, itu ya, ketika saya naik pesawat terjadi kegoncangan, padahal nggak gitu-gitu amat. Dan saya tuh benar-benar hampir saja saya nggak bisa napas, padahal biasa aja. Tapi kalau udah cerita diri itu kecenderungannya begitu. Makanya hati-hati, bukan tidak boleh cerita diri, tapi dan harus diingat, kalau orang sudah banyak bicara, itu orang bicara kalau tidak hati-hati lebih banyak memamerkan aibnya. Jadi kalau lagi diam gini tidak banyak yang tahu, tapi sekalinya bicara aib kita akan terbuka. Gini hadirin sekalian, saya ini kan orang yang ikhlas. Satu ketahui, saya tidak mau sih menceritakan amal-amal saya seperti tahajud yang sudah 5 tahun, saya saum Daud, gak perlu saya ceritakan. Dan saya juga tidak mau seperti orang itu tuh, dia kerjanya ngomongin orang terus, saya gak mau. Karena di dalam surat Al-Hujurat ayat 12, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, keluarlah. Alhamdulillah, saya ini hidupnya penuh dengan ketenangan. Karena bagi saya sih nggak ada apa-apanya dunia ini. Ngomongnya terus yang, dan orang-orang sudah pergi juga dia ngomongnya terus. Karena pasti yang dicengin saya. Sedangkan kalau orang udah saya terus serba saya, dia nggak mikirkan apapun, itu sudah di dalam ilmu berkomunikasi ini tingkatan terendah dari percakapan seseorang, yaitu dangkal, utama, biasa, rendahan, dan dangkal. Makanya hati-hati ya. Makanya harus banyak belajar. Makin merasa bodoh, sebetulnya makin bagus. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Bapak Ibu, saya menghargai sekali perjalanan jauh dari Banjarnegara. Di mana sih Banjarnegara tuh? Berapa jam perjalanan Pak ke sini? 8 jam. Oh, mirip umroh ya. Masya Allah. Anggap saja ke sini menuju ke Baitullah ya. Nah ini Baitullah juga Pak. Dan itu warung-warung itu anggap seperti di Madinah lah ya. Yang penting belanja. Kepada seluruh tamu sekali lagi berterima kasih. Saya sangat menghargai, dan lebih saya hargai lagi kalau sampah-sampahnya dibawa pulang ya. Jauh-jauh ke sini, bawa ke sini, jangan bawa lagi sana ya. Itu lebih indah. Setuju? Karena ya begitulah memang. Di luar negeri juga begitu Pak. Saya lihat kalau ke sekolah bawa sampah, sampahnya dibawa pulang lagi. Di Selandia Baru begitu. Nah jadi kalau Bapak kurang lihat tempat sampah di sini, maksudnya bawa lagi. Kemudian di sini tidak ada yang merokok, jadi tidak perlu dikasih contoh ya. TSP, tahan dari buang sampah sembarangan, simpan sampah pada tempatnya, pungut sampah adalah sedekah. Tolong dijadikan bekal oleh-oleh. Di sini juga bersih tidak Pak? Jawab, bersih tidak? Rapi tidak? Tertib? Teratur? Namanya BRTT, bersih, rapi, tertib, teratur. Tolong bawa pulang juga ya ke sana oleh-olehnya. Dan yang terakhir 5S. Apa S yang pertama? Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Nah itu aja oleh-olehnya nanti ke sana. Jadi jangan heran pulang dari Banjarnegara tuh keluar dari bis teh. Salam. Mudah-mudahan tidak hanya berkunjung ke sini, tetapi ada perubahan yang jauh lebih baik dari kebaikan-kebaikan yang sudah ada ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Karim. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghits. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Doa yang maha menatap, berkahi majelis ini. Muliakan siapapun yang hadir ini dengan nikmat iman. Muliakan dengan akhlakul karimah. Muliakan dengan perilaku yang istiqomah. Muliakan kami dengan doa yang Engkau ijabah. Cukupi kami hanya dengan rezeki yang halal barokah. Karuniakan lahir batin sehat wal afiyah. Ya Allah, jauhkan dari kami semua bala wal musibah. Istiqomahkan kami ya Allah. Karuniakan keluarga sakinah, keluarga hafiz-hafizah. Undang ke Baitullah jamaah ini ya Allah. Jadikan haji hajah mabrur mabrurah. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, karuniakan kepada kami para pemimpin yang betul-betul beriman teguh, para pemimpin yang bersih dari kemunafikan, yang tidak berdusta, yang tidak mengingkari janji, yang tidak mengkhianati amanah. Karuniakan kepada kami para pemimpin yang mencintai umat-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, menghadapi Pilpres harus tenang, perbanyak doa ya. Doa lebih banyak mengubah takdir daripada sibuk memberitakan sesuatu yang tidak pasti. Jangan sampai Pilpres merusak akidah. Jangan sampai Pilpres merusak akhlakul karimah. Dan jangan sampai Pilpres merusak ukhuwah. Berbeda itu biasa, bertengkar itu yang jadi dosa. Hargai pendapat yang berbeda. Tetaplah minta kepada Allah supaya ditunjuki siapa yang terbaik bagi negeri ini. Mudah-mudahan Allah memberikan pemimpin yang bisa mengajak kita lebih mencintai Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap-siap dulu ya Bah ya. Diatur siap ya. Informasi dan pemesanan tiket Tausiah bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastian, pemberian award kepada guru-guru inspiratif, serta dapatkan bazar murah dan door prize umroh serta hadiah lainnya tanggal 2 Desember 2020.